Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Al-Fatih Ramadan dengan PM3 angka terakhir 265. Kemudian ada Fianka Rifki Wirawan dengan PM3 angka terakhir 268. Kemudian ada Ahmad Rafli Maulana dengan PM3 angka terakhir 278. Kemudian ada Zurian Nirwana Mesa Putra dengan PM3 angka terakhir 261. Kemudian ada Rafa Pramudio dengan PM3 angka terakhir 279. Kemudian ada Teuku Muhammad Farel dengan NPM3 angka terakhir 294. Baik, di bab 5 ini kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan juga disebut sebagai neraca saldo, melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Kemudian kegunaan laporan posisi keuangan. Apa kegunaan laporan posisi keuangan? Dengan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan posisi keuangan menyediakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Analisis juga menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas masa depan. Dalam hal ini, analisis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang pertama, apa itu likuiditas? Likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan berlalu hingga aset direalisasikan atau diubah menjadi uang tunai atau hingga kewajiban harus dibayar. Kreditor tertarik pada rasio likuiditas jangka pendek seperti rasio uang tunai atau mendekati uang tunai terhadap kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah sebuah perusahaan seperti Adidas akan memiliki sumber daya untuk membayar kewajibannya saat ini dan yang jatuh tempo. Demikian pula pemegang saham menilai likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen donasi di masa mendatang atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin besar likuiditas Adidas, semakin rendah resiko kegagalannya. Kemudian solvabilitas. Apa itu solvabilitas? Solvabilitas mengaku pada kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya saat jatuh tempo. Misalnya, ketika perusahaan memiliki utang jangka panjang yang tinggi dibandingkan dengan aset, perusahaan tersebut memiliki solvabilitas yang lebih rendah daripada perusahaan sejenis dengan utang jangka panjang yang rendah. Perusahaan dengan utang yang lebih tinggi relatif lebih beresiko karena mereka akan membutuhkan lebih banyak aset untuk memenuhi kewajiban tetapnya atau pembayaran bunga dan pokok. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi kinerja suatu perusahaan, yaitu fleksibilitas keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan efektif guna mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat menanggapi kebutuhan dan peluang tidak terduga. Misalnya, perusahaan mungkin menjadi sangat terbebani utang, sangat tidak fleksibel secara finansial, sehingga memiliki sedikit atau tidak ada sumber kas untuk membayar
membiayai ekspansi atau melunasi utang yang jatuh tempo. Perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi dan lebih mampu bertahan dari masa-masa sulit, pulih dari kemunduran yang tidak terduga, dan memanfaatkan peluang invasi yang menguntungkan dan tidak terduga secara umum. Semakin besar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan, semakin rendah resiko kegagalannya. Kemudian ada keterbatasan laporan posisi keuangan. Beberapa keterbatasan utama laporan posisi keuangan diantaranya, yang pertama, sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan pada biaya historis. Akibatnya, informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Misalnya, Pemex memiliki banyak minyak mentah dan gas alam yang nilainya mungkin meningkat. Namun, perusahaan melaporkan kenaikan tersebut hanya jika dan ketika menjual aset tersebut. Yang kedua, perusahaan menggunakan penilaian estimasi untuk menentukan banyaknya item yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, misalnya pengetahuan dan keterampilan atau Intel. Karyawan Intel Amerika Serikat dalam pengembangan chip komputer baru bisa dibilang merupakan aset perusahaan yang paling signifikan. Namun, karena Intel tidak dapat mengukur nilai karyawannya dan aset tak berwujud lainnya seperti basis pelanggan, keunggulan penelitian, dan reputasi secara akurat, Intel tidak mengaku item-item ini dalam laporan posisi keuangan. Demikian pula banyak kewajiban dilaporkan dengan cara di luar neraca jika memang dilaporkan. Kebangkrutan Enron, perusahaan AS terbesar ketujuh saat itu, menyoroti kelalaian beberapa item penting dalam laporan posisi keuangan. Dalam kasus Enron, perusahaan tersebut gagal mengungkapkan kewajiban pembiayaan di luar neraca tertentu dalam laporan keuangan utamanya. Kemudian ada klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah rahasia, yaitu laporan posisi keuangan mengelompokkan item-item yang serupa untuk mendapatkan subtotal yang signifikan. Lebih jauh, materi tersebut disusun sedemikian rupa sehingga hubungan-hubungan yang penting dapat ditunjukkan. IASB menyatakan bahwa bagian-bagian dan subbagian dari laporan keuangan lebih informatif daripada keseluruhannya. Oleh karena itu, IASB tidak menganjurkan pelaporan akun ringkasan saja. Total aset bersih, total kewajiban, dan lain-lain. Sebaiknya, perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan masing-masing item secara cukup rinci untuk memungkinkan pengguna menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Klasifikasi tersebut juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Untuk mengklasifikasikan item dalam laporan posisi keuangan, perusahaan mengkelompokkan item dengan karakteristik serupa dan memisahkan item dengan karakteristik berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah. Yang pertama, aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda. Misalnya, Nokia Fin melaporkan kas secara terpisah dari persediaan. Yang kedua, aset yang berbeda dalam hal fungsi yang diharapkan dalam operasi pusat perusahaan atau kegiatan lainnya. Misalnya, Puma melaporkan persediaan barang dengan secara terpisah dari properti, pabrik, dan peralatan. Demikian pula, perusahaan seperti Marks and Spencer
yang menggunakan aset. Dalam operasinya harus melaporkan aset-aset ini secara berbeda dari aset yang dimiliki untuk investasi dan aset yang tunduk pada pembatasan seperti fasilitas yang disewa. Yang ketiga, kewajiban yang berbeda berjumlah bahasa Indonesia alami dan waktu. Misalnya, memegang Delhaize harus melaporkan akun hutang yang terpisah dari kewajiban pensiunnya. 3 golongan umum item yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Kami mengganti namanya di dalam bab 2 sebagai berikut. Pertama, elemen laporan posisi keuangan. Ada 3 elemen laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset, yaitu sumber daya ekonomi saat ini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua ada beban, kewajiban entitas saat ini untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas, kepentingan residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Kemudian apa arti angka-angka itu? Ada banyak diskusi yang melibatkan format laporan keuangan. Pertanyaan yang menarik adalah apakah aset lancar atau aset tidak lancar yang harus ditampilkan terlebih dahulu pada laporan posisi keuangan. Satu survei terhadap 175 perusahaan internasional menunjukkan urutan penyajian aset. Oke, kemudian akan membahas aset tidak lancar. Aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk diubah menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi baik dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih lama? Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Aset ini mencakup berbagai macam aset seperti yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang sering disebut sebagai investasi biasanya terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, investasi pada surat berharga seperti obligasi, saham biasa, atau surat utang jangka panjang. Yang kedua, ada investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Yang ketiga, ada investasi yang disisihkan dalam dana khusus seperti dana pelunasan, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik. Yang terakhir, yang keempat, ada investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak dikonsolidasi. Perusahaan mengelompokkan investasi dalam surat utang atau ekuitas ke dalam 3 portofolio terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Kemudian ditahan untuk ditagih surat utang yang dikelola perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga sesuai kontrak. Kemudian ada jual beli, sekuritas utang dan ekuitas yang dibeli dan disimpan terutama untuk dijual dalam jangka pendek untuk menghasilkan pendapatan atas perubahan harga jangka pendek. Yang terakhir, ekuitas non perdagangan, yaitu sekuritas ekuitas tertentu yang dimiliki untuk tujuan selain perdagangan, misalnya untuk memenuhi persyaratan hukum atau kontraktual. Lalu materi selanjutnya ini ada properti plant and equipment. Ini berarti properti pabrik dan peralatan. Jadi properti pabrik dan peralatan ini adalah aset berwujud dan berjangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis yang rutin. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabotan, peralatan, dan sumber daya yang terbuang. Ini seperti mineral. Kecuali tanah, perusahaan akan mendepresiasi misalnya bangunan atau menghabiskan misalnya cadangan minyak. Lalu aset ini adalah ada contohnya tanah dengan nilai sekian, building atau bangunan, structure ini dengan nilai sekian, furniture, kemudian kendaraan dan lain-lainnya.
Lalu selanjutnya ini ada intangible asset atau aset tak terwujud. Jadi aset tak berwujud ini tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrumen keuangan. Nah, aset ini dapat diidentifikasi ini mencakup paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Jadi perusahaan ini menghapus atau mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas selama masa manfaat hukum atau masa manfaat yang lebih pendek. Nah, perusahaan secara berkala ini menilai aset tak berwujud ini dengan masa manfaat tak terbatas seperti nama dagang tertentu. Untuk penurunan nilai aset tak berwujud ini dapat mewakili sumber daya ekonomi yang signifikan, namun analisis keuangan sering mengabaikannya karena penilaiannya ini sulit. Nah, ini ada dari Nokia, ini melaporkan aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangannya. Nah, ini gambarnya. Ada goodwill dengan nilai sekian, other intangible asset dengan nilai sekian, dan totalnya dengan nilai itu 8.885. Lalu ada other asset atau aset lainnya. Jadi termasuk dalam bagian aset lainnya ini sangat bervariasi dalam praktiknya. Beberapa pos mencakup pos-pos seperti biaya prabayar, jangka panjang, dan piutang tidak lancar. Pos-pos lain yang mungkin termasuk adalah aset dalam dana khusus, properti yang disimpan untuk dijual, dan uang tunai atau surat berharga yang dibatasi. Jadi perusahaan ini harus membatasi bagian ini untuk hanya mencakup yang tidak biasa yang cukup berbeda dari aset yang termasuk dalam kategori tertentu. Lalu selanjutnya ada current asset, ini berarti aset lancar. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, aset lancar ini adalah uang tunai atau aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai. Ini berarti dijual atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi. Mana yang lebih dahulu? Lebih panjang siklus operasi adalah waktu rata-rata antara saat perusahaan memperoleh bahan dan perlengkapan dan saat perusahaan ini menerima uang tunai untuk penjualan produk yang menjadi dasar perolehan bahan dan perlengkapan. Jadi siklus ini beroperasi dari uang tunai melalui inventaris, produksi, piutang, dan kembali ke uang tunai. Lalu next ada 5 item utama yang terdapat dalam bagian aset lancar dan dasar penilaiannya ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ada barang inventaris, biaya dibayar di muka, piutang, inventaris jangka pendek, kas, dan setara kas. Dengan dasar penilaiannya untuk inventaris ini nilai terendah antar biaya atau nilai realisasi bersih. Biaya dibayar di muka, penilaiannya ini biaya, piutang ini perkiraan jumlah yang dapat dikumpulkan, investasi jangka panjang secara umum nilai wajar, kas dan setara kas, dasar penilaiannya adalah nilai wajar. Secara umum, jika perusahaan ini bermaksud mengubah aset menjadi uang tunai atau menggunakan untuk membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih lama, maka aset tersebut digolongkan sebagai aset lancar. Lalu selanjutnya ada inventaris. Jadi inventaris ini untuk menyajikan persediaan dengan tepat, perusahaan mengungkapkan dasar penilaian, misalnya yang lebih rendah antara biaya atau nilai relasi bersih dan asumsi arus biaya yang digunakan, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Jadi ada sebuah perusahaan manufaktur seperti Acer tergabung juga menunjukkan tahap penyelesaian inventaris yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi Acer ini menampilkan jumlah dalam dolar Taiwan baru dan dolar AS. Nah, ini ada keterangannya inventaris dengan nilai-nilai. Jadi ada keterangan dan nilainya berapa dan juga ada totalnya di bawah. Lalu selanjutnya ada receivables atau piutang. Jadi untuk pengertiannya sendiri, perusahaan ini harus mengidentifikasi dengan jelas setiap kerugian yang diantisipasi karena akun yang tidak dapat ditagih, jumlah dan sifat piutang non perdagangan, dan piutang ini yang digunakan sebagai agunan. Kategori utama piutang ini harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Jadi untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa seperti penjualan properti atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan, perusahaan ini harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai jangka panjang kecuali penagihan diharapkan dalam waktu 1 tahun. Nah, ini ada contoh piutang dari grup RELX.
Nah, ini juga ada, ini keterangannya ini adalah laporan posisi keuangan penyajian piutang. Ada keterangannya juga seperti biasanya, ada piutang dagang, penyisian piutang ragu-ragu, piutang sewa, pembiayaan bersih, dan dengan nilai-nilainya dan totalnya. Lalu selanjutnya ada prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Jadi perusahaan ini memasukkan biaya prabayar dalam aset lancar jika akan menerima manfaat. Nah, biasanya ini jasa dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih lama? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pos-pos ini adalah aset lancar karena jika belum dibayar, pos-pos tersebut akan memerlukan penggunaan uang tunai selama tahun berikutnya atau siklus operasi. Perusahaan ini melaporkan biaya prabayar sebesar biaya yang belum kadaluarsa atau belum dikonsumsi. Nah, contoh umumnya dari biaya dibayar di muka ini adalah pembayaran di muka untuk polis asuransi. Terus ini juga ada gambar dari biaya dibayar di muka ini dari Adidas. Ada laporan posisi keuangan penyajian beban dibayar di muka. Ini juga ada keterangannya. Biaya dibayar di muka, piutang pajak selain pajak penghasilan, mengembalikan aset berbagai aset lancar lainnya bruto, dan ada nilai dan juga totalnya. Lalu selanjutnya ini ada investasi jangka pendek, short term investment. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas yang diperdagangkan baik utang maupun ekuitas sebagai aset lancar. Perusahaan ini mengklasifikasikan investasi non perdagangan individual sebagai lancar atau tidak lancar. Jadi tergantung pada keadaan. Perusahaan ini harus melaporkan sekuritas yang disimpan untuk dikoleksi dengan biaya diadministrasi. Semua sekuritas yang diperdagangkan dilaporkan pada nilai wajar. Lalu ini ada contoh laporan posisi keuangan penyajian investasi jangka panjang dari laporan tahunan AB InBev. Ini ada keterangannya dalam jutaan, surat berharga investasi, kemudian ada pada catatan 17 dan juga ada nominalnya berapa. Kas secara umum dianggap terdiri dari mata uang dan simpanan berjangka atau uang yang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Cash equivalent adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Kas dan cash equivalent terdiri dari uang tunai di bank dan yang tersedia serta simpanan bank jangka pendek. Perusahaan harus mengungkapkan segala pembatasan atau komitmen yang terkait dengan ketersediaan kas. Jika perusahaan membatasi kas untuk tujuan selain kewajiban lancar, perusahaan tersebut mengecualikan kas dari aset lancar. Saya akan memberikan contohnya di bawah sini. Ekuitas, juga disebut sebagai ekuitas pemegang saham, merupakan salah satu bagian yang paling sulit untuk dipersiapkan dan dipahami. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas perjanjian saham biasa dan saham preferen serta berbagai pembatasan ekuitas yang diberlakukan oleh undang-undang perusahaan, perjanjian liabilitas, dan dewan direksi. Bagian ekuitas yang pertama, share capital atau modal saham, nilai nominal atau nilai yang ditetapkan dari saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa, kadang-kadang disebut saham biasa, dan saham preferen. Yang kedua adalah share premium atau premi saham, kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Ketiga ada retained earning atau laba ditahan, laba perusahaan yang belum dibagikan. Yang keempat ada accumulated other comprehensive income atau akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, yaitu jumlah agregat dari item pendapatan komprehensif lainnya. Yang kelima ada treasury shares atau saham treasury, umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Terus yang terakhir ada non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali, yaitu sebagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Untuk saham biasa, perusahaan harus mengungkapkan nilai nominal dan jumlah saham yang diotorisasi, diterbitkan, dan beredar. Hal yang sama berlaku untuk saham preferen. Perusahaan biasanya menjanjikan premi saham untuk saham biasa dan saham preferen
dalam satu jumlah, meskipun subtotal bersifat informatif jika sumber modal tambahan bervariasi dan materialisasi. Saya berikan contohnya di bawah ini. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan penyajian cadangan. Akun ekuitas dalam korporasi berbeda jauh dengan akun ekuitas dalam kemitraan atau kepemilikan tunggal. Mitra menunjukkan akun modal permanen dan saldo dalam akun sementara atau akun penarikan secara terpisah. Kepemilikan tunggal biasanya menggunakan satu akun modal tunggal yang menangani semua transaksi ekuitas pemilik. Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi berjalan atau 1 tahun sebagai kewajiban lancar jika pembayaran kewajiban memerlukan penggunaan aset lancar. Secara umum, kewajiban non-lancar terdiri dari 3 jenis. Pertama adalah kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. Yang kedua, kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan. Yang ketiga ada kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengonfirmasi jumlah yang harus dibayarkan atau penerima pembayaran atau tanggal pembayaran seperti garansi layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi yang sering disebut sebagai ketentuan. Selanjutnya, current liabilities atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang secara umum diharapkan akan diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi normal atau 1 tahun, mana yang lebih lama. Konsep ini meliputi yang pertama hutang yang timbul karena perolehan barang dan jasa seperti utang usaha, gaji dan upah yang harus dibayar, pajak penghasilan yang harus dibayar, dan sebagainya. Yang kedua, penagihan yang diterima di muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan layanan seperti pendapatan sewa yang belum diperoleh atau pendapatan langganan yang belum diperoleh. Yang ketiga, kewajiban lain yang likuidasinya akan terjadi dalam siklus operasi atau 1 tahun, seperti porsi obligasi jangka panjang yang akan dibayarkan pada periode berjalan. Kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan atau kewajiban yang diestimasikan seperti kewajiban garansi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban yang diestimasikan sering disebut sebagai penyisian. Selanjutnya, laporan posisi keuangan penyajian kewajiban lancar atau aktiva lancar mencakup pos-pos seperti wesel dagang dan non-dagang, serta utang usaha, uang muka yang diterima dari pelanggan, dan utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Jika jumlahnya material, perusahaan mengklasifikasikan pajak penghasilan dan pos-pos terutang lainnya secara terpisah. Perusahaan harus menjelaskan secara lengkap dalam wesel tersebut informasi apapun terkait kewajiban yang dijamin, misalnya saham yang dijadikan agunan atas wesel bayar, untuk mengidentifikasi aset yang menyediakan jaminan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Jadi laporan laba rugi itu laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan itu digunakan oleh investor dan kreditur untuk menilai profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Jadi laporan laba rugi itu biasanya dipakai sama orang-orang yang mau membeli saham dari suatu perusahaan gitu. Jadi orang-orang yang mau beli saham dari perusahaan tersebut itu bukan kadang sih, selalu melihat laporan laba ruginya, apakah perusahaan itu layak untuk dibeli sahamnya atau enggak, yaitu juga dilihat dari profitnya itu. Lalu yang kedua itu kegunaannya. Laporan laba rugi itu membantu prediksi arus kas di masa depan, mengevaluasi kinerja di masa lalu, dan menilai resiko dalam mencapai arus kas di masa depan. Jadi itu laba rugi itu bisa dijadikan acuan untuk melihat laporan di masa depan gitu loh, apakah dari laporan laba rugi yang sekarang sama yang kemarin itu ada peningkatan atau penurunan gitu. Lalu di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas. Peningkatan kas sebesar $31.000 yang dilaporkan dalam laporan arus kas sama dengan
$31 dalam kas yang dihitung dari laporan posisi keuangan perbandingan. Aktivitas non-tunai yang penting. Tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan uang tunai. Contoh aktivitas non-tunai yang penting adalah: yang pertama ada penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Yang kedua ada konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga ada penerbitan utang untuk membeli aset. Dan yang keempat ada pertukaran aset jangka panjang. Aktivitas pembiayaan dan investasi signifikan yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Sebaliknya, aktivitas ini dilaporkan dalam catatan terpisah pada laporan keuangan. Pelaporan aktivitas non-kas tersebut memenuhi prinsip pengungkapan penuh. Arus kas bebas adalah jumlah arus kas bebas yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, melunasi utangnya, membeli saham treasury, atau sekedar menambah likuiditasnya. Arus kas bersih negatif yang disediakan oleh aktivitas operasional dapat dengan mudah mengalami krisis kas karena kasnya terikat pada piutang dan inventaris. Jika mengalami masalah dalam menagih piutang, atau jika inventaris bergerak lambat atau menjadi usang, kreditornya mungkin mengalami kesulitan menagih pinjaman mereka. Rumus untuk arus kas bebas. Dalam analisis arus kas bebas, pertama-tama kita kurangi belanja modal untuk menunjukkan bahwa itu adalah pengeluaran diskresioner paling sedikit yang umumnya dilakukan perusahaan tanpa upaya berkelanjutan. Untuk memelihara dan memperluas fasilitas, tidak mungkin perusahaan dapat terus mempertahankan posisi kompetitifnya. Kemudian, kita kurangi dengan dividen. Meskipun perusahaan bisa memotong dividennya, biasanya hal ini hanya akan dilakukan di keadaan darurat keuangan. Jumlah yang dihasilkan setelah pengurangan ini adalah arus kas bebas perusahaan. IFRS mensyaratkan agar laporan keuangan lengkap disajikan setiap tahun. Bersamaan dengan laporan keuangan tahun berjalan, perusahaan juga harus menyediakan informasi perbandingan dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, satu set lengkap laporan keuangan dan catatan terkait selama 2 tahun harus dilaporkan. Satu set lengkap laporan keuangan meliputi hal berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode, dan yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Untuk periode tersebut disajikan sebagai 1. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif yang terpisah. Dalam situasi ini, laporan laba rugi disajikan terlebih dulu. Lalu ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan yang terdiri dari ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan. IASB merekomendasikan pengungkapan semua prinsip dan metode akuntansi penting yang melibatkan pemilihan dari antara alternatif atau yang khusus untuk industri tertentu. Misalnya dapat menghitung persediaan dengan beberapa asumsi arus biaya. Misalnya biaya rata-rata dan FIFO, mendepresiasi pabrik dan peralatan dengan beberapa metode yang diterima. Misalnya saldo menurun, ganda, dan garis kurus, dan mencatat investasi pada penilaian yang berbeda, misalnya biaya, ekuitas, dan nilai wajar. Pengguna laporan keuangan yang canggih mengetahui kemungkinan ini dan memeriksa laporan secara cermat untuk menentukan metode yang digunakan inventaris. Persediaan dinyatakan pada nilai yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi bersih. Biaya ditentukan metode penggunaan rata-rata tertimbang kecuali untuk persediaan dalam perjalanan yang ditentukan. Menggunakan metode identifikasi khusus, biaya barang jadi dan biaya barang dalam proses meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan overhead produksi terkait berdasarkan kapasitas operasi normal. Properti pabrik dan peralatan dinyatakan berdasarkan biaya historis, dikurangi penyusutan, dikurangi kerugian, penurunan nilai yang diakui. Biaya mencakup pengeluaran yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan atau pembangunan aset tersebut. Biaya selanjutnya dimasukkan dalam jumlah tercatat aset
hanya jika ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke grup dan biaya tersebut dapat diukir dengan andal. Semua biaya lainnya, termasuk biaya perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan pada laporan laba rugi pada periode terjadinya. Dan kita akan masuk dalam technique of disclosure. Company diwajibkan untuk menjelaskan kondisi keuangan dari aset dan liabilitas yang dimiliki perusahaan. Biasanya perusahaan akan menggunakan parenthetical explanation atau penjelasan yang disisipkan. Di sini akan memberikan penjelasan terhadap akun laporan keuangan. Seperti contoh di sini ada lembar saham yang tersedia itu sebesar 4 juta. Tujuan diberikan penjelasan ini agar pembaca atau pembaca laporan keuangan itu agar dipermudah untuk memahami laporan keuangan, sehingga tidak perlu membaca aja ALK. Kemudian di sini ada referensi silang. Di referensi silang itu ada kaitan antara aset dengan liabilitas. Jika seseorang itu pembaca laporan keuangan membaca informasi dari aset, maka akan menjelaskan tentang liabilitas juga. Nah, di sini ada pilihan lain. Yang pertama ada offsetting. Pada offsetting itu dalam IAI nomor 1 diharuskan melaporkan aset, liabilitas, dan pendapatan serta beban secara terpisah. Kemudian konsistensi. Perusahaan diharuskan konsisten terhadap metode dalam satu sistem agar mempermudah pembaca laporan keuangan. Kemudian fair presentation itu dalam penyajian laporan keuangan itu harus sesuai dengan keadaan perusahaan. Di sini ada rasio-rasio. Yang pertama itu ada liquidity. Di sini akan menerangkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Kemudian yang kedua ada activity. Di activity itu ada penjelasan tentang seberapa efisiensikah perusahaan dalam mengolah asetnya. Yang ketiga ada probability, itu berhubungan dengan keuntungan perusahaan. Kemudian yang keempat itu menjelaskan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjang. Dari presentasi kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.